buah durian nih mas. Lahan PN kan, kalau tanah milik negara, cuma tanaman kan milik kita. Administrasi nanti investor sama owner penggarap lah, bikin retan pakai materi. Perjanjian apa itu namanya, sharingnya. Di sini ketinggian berapa mas MDPL mas? Sekitar 200-an. Oh 200 masih ya. Itu durian kembang Bondowoso, itu sing macam. Wah, durian kembang Bondowoso. Lah ini siap tanam ini. Sahabat suka durian, ini durian musangking. Musangking mas. Luar biasa tanamannya. Tumbuhan bagus. Tanggapannya untuk Mas Habibie mengenai pohon durian ini yang perlu diperhatikan lagi untuk perawatan apa ini mas? Ini kalau dilihat dari pertumbuhan sudah bagus mas, percabangan sudah bagus, ini kan kelihatan kan, sama ownernya Mas Ilham sudah dibentuk lurus kan ya, dikasih gantungan itu. Oh iya, itu fungsinya untuk? Biar percabangan datar mas. Datar. Soalnya pohon durian itu tidak mau berbuah kalau cabangnya ke atas. Oh sulit, gitu, ya. Sulit untuk ngembang. Sulit untuk ngembang, jadi dia nantinya jadi menuju ke vegetatif terus. Oh gitu. Ya, makanya kan ditali ini kan, rata-rata diluruskan gini. Oh ini antisipasi ini ya, biar bisa lurus. Ya, biar airnya lurus. pakai botol. Nah itu. Botol atau ditali ke bawah juga bisa. Mungkin kalau ini untuk perawatannya, kalau lihat ini kan ada jamur mas. Ini yang namanya jamur upas. Oh ini jamur upas. Ini jamur upas yang menyerang daun mas. Ini kelihatannya. Ada juga yang menyerang batang seperti ini mas. Ini kan kelihatan kan pecah ini mas. Kalau terkena jamur upas mesti akhirnya pecah. Ini yang bisa menyebabkan durian kita mati. Kering pucuk. Kering pucuk akhirnya daun rontok ya. Rontok. Biasanya kelihatan pucuknya ini tidak ada mas. Ini masih survive ya. Karena masih dirawat. Nah kalau tidak dirawat beda lagi. Ini terserang cuma pengaplikasian fungi sudah masuk. Mirip-mirip ya antara pohon durian kena jamur upas dengan pohon durian batangnya sudah mulai tua. Kan ya, bedanya cuma ini mas, bedanya pecahnya ya, kalau tua kan rata mas, seperti ini mas. Nah, ini kan batang tua kan ya. Nah, ini batang tua. Kan ini pecah-pecah gini kan ya. Iya. Ini. Bedanya kalau yang kena jamur upas ini mas, sini enggak, sini pecah. Oh, ya. Beda-beda. Ini pecahnya kan ngeblok-ngeblok mas. Ini bekas ini. Ini terus ada warna coklat kemerahan nih. Nah, ini. Oh, seperti bulu-bulu halus itu. Ya, bulu-bulu halus. Dia menyerang batang juga menyerang daun mas. Kalau jamur upas terkenal jamur mematikan kalau di petani durian. Perlakuan apa yang perlu dilakukan kalau sudah terserang seperti ini? Kalau sudah terserang, biasanya kalau di batang kita olesi dengan fungisida mas, yang WP ya, white powder. Yang white powder, ya, pokok kental lah ya. 3:1 kalau saya buat itu di rumah, 3 funginya 1 air, jadi 3:1 baru kita oleskan ke sini nanti. Oh pengaplikasiannya ya, oles ya? Dioles ya. Kalau di daun tidak bisa, kita harus semprot tetap. Berarti kalau udah kena di batang dan kena di daun, aplikasinya harus dilakukan dua ini? Ya, semprot juga masuk mas. Saya biasanya tetap yang di batang saya sikat, setelah itu kita semprot juga untuk pencegahan ke batang-batang yang lain. Itu funginya bisa pakai yang kontak dulu kalau sudah terserang, baru nanti kalau untuk bisa pencegahan, sebutkan merek kalau yang kontak itu, biar kalau bisa cari atau beli di pasaran ini. Pakai yang berbahan aktif tembaga mas. Tembaga. Nah, kalau merek dagangnya itu saya pakai Kopside atau Nordok. Nordok. Ya, Nordok itu bahan aktif tembaga. Biasanya sangat ampuh untuk menangani jamur upas. Tapi harus tunggal mas,
pemakaian tunggal. Jangan dicampur-campur. Jangan dicampur dengan insek karena dia sifatnya apa itu pH-nya tinggi kan. Kalau ini Mas, Basah dia, sifatnya basah. kalau sudah dilakukan perlakuan pemberian fungi, untuk mengenai arealnya yang perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi seperti itu lagi, apa aja? Kalau jamur upas ini murni dari kelembapannya Mas, hujan. Dari curah hujan yang tinggi ya, curah hujan yang tinggi seperti musim hujan itu biasanya rawan terkena. Kalau untuk jamur, kalau untuk area ini ya bisa juga sih nanti dibersihkan, dibuat lingkaran. Kalau area saya lebih cenderung ke penanganan insek Mas. Kalau area pembersihan insek, karena kadang kalau di bawah itu banyak rumput ya, insek itu biasanya bersembunyi di rumput Mas. Iya betul. Bersembunyi Berarti di rumput. Insek perlu itu kan bersihan. aktifnya malam Mas. Betul. Insek itu aktifnya malam. Kalau siang dia sembunyi di bawah Mas. Karena panas ya. Makanya kan kenapa kita harus bersihkan area sekitar durian agar ketika kita melakukan perawatan penyemprotan ya itu maksimal Mas. Tidak ada hama yang bersembunyi. Tidak ada hama yang bersembunyi. Jadi yang suka bersembunyi itu adalah hama sebenarnya. Hama. Jadi jangan suka bersembunyi buat teman-teman. Berarti ini rumput ini seharusnya dibersihkan nanti ya? Bisa dibersihkan. Kalau kita tidak pengen bersihkan ya biasanya dikasih tanaman cover crop Mas, seperti Aracis pintoi. Aracis pintoi. Ya, jadi ya kayak bagus nanti. macam ini ya, tanaman untuk menutup Ya, permukaan, menutup tapi permukaan. bukan gulma loh. Bukan ya? gulma, ya? bukan gulma dia. Karena dia sifatnya menambah nitrogen Mas. Menambah nitrogen. Ya, kalau untuk Aracis pintoi itu memang disarankan, direkomendasi untuk diberikan tanaman cover crop. Seperti kebun-kebun besar rata-rata sudah pakai cover crop sekarang. Oke. Luar biasa. Teman-teman. Aracis pintoi ya Mas. Aracis. Mungkin kedepannya ini ada rencana ini Mas Irham buat ditutupi sama Itu, Aracis. Aracis Wah, pintoi itu, ini Mas. nih buat teman-teman nih. Ah. Ternyata sudah ada ini. Sudah disiapkan. Tapi memang di pinggir harus dibersihkan ya Mas. Memang karena dia kalah kalau sama rumput liar, kalah mesti Mas. Jadi kita tanam nanti ya ini kan dibersihkan dulu, ditanam, terus pinggirnya kita bersihkan biar nanti dia melaju. Oh, jadi start penanamannya memang dari tengah. Ya, dari tengah. Dia larinya ke pinggir. Di pinggir kita bersihkan. Nah, sampai sini bersihkan lagi gitu Mas. Kalau diadu sama rumput liar tetap kalah Mas. Karena yang liar lebih kuat. Aracis pintoi. Ya, ini Aracis pintoi ini. Untuk pengembang biakan Aracis ini, tanaman ini, berarti nanti tinggal gimana Pak? Tinggal cabut. Dipotong Mas, dipotong cari akarnya yang ada akarnya. Dipotong. Lalu dipasang ke tanaman yang sudah ada gundukannya terutama ya. Bisa jadi mata uang ini Mas. Saya beli itu per kilo 50.000. Oh, berbentuk apa? Biji? Batang Mas. Batang. Ada sekitar 5 mata tunas Mas. Jadi satu batang itu 5 mata tunas. Isinya 1 kilo. 1 kilo sekitar segini itu saya beli dulu. Jadi nanti kita potong lagi, kita tanam sudah. Oke, model stek ya? Ya, model stek. Ini banyak yang tumbuh liar, kalau mau ambil aja. Oh, ini awalnya memang sampean beli juga atau tumbuh? Itu di tempat rumah kawan itu. Ada. Aracis pintoi semua itu. Disuruh ngambil. Luar biasa nih buat petani durian Jember ya, jika butuh tanaman ini untuk ditanam di bawah pohon durian, nah, bisa berkunjung ke lahan Mas Irham, ada di Tempurjo, nanti tinggal nego. Luar biasa. Berarti ini memang ada rencana untuk diaplikasikan ke tanaman lainnya ya? Iya, Memang diperbanyak dulu. dan biar lumpur liarnya tidak terus tumbuh, karena kalau sudah tertutup sulit Mas, lumpur liar akan tumbuh kalau posisi sudah tertutup. Kalau posisi kayak gini tidak bisa ini mengalahkan yang sudah ada lumpur liarnya, tidak bisa. Oh, berarti memang ketika perawatan jangan cuma mengandalkan tanaman Aracis ini, tapi untuk penanganan gulma di sebelahnya juga perlu dibersihkan ya. dulu. Terutama manual ya, kalau menggunakan herbisida. Wah, mati semua Mas. Kalah kosong. Nyuruh orang udah buat bersihkan gulma itu. Kalau ada itu mesin memotong rumput tuh enak. Lebih baik kayak gitu ya. Kurang direkomendasi karena sedikit banyak kan itu kimia. Tanaman apa ini Mas? Oci. Poci. Ya. Dia 200 duri hitam.
Nah, ini kenapa ini? Ini Coklat itu. Ceklek dia nih. Anu. Sempal cara turun. Batangnya. kok menggunakan botol ini meskipun ada angin yang kenceng lebih lebih aman ya, karena nggak ketahan ya pucuknya ya. Buat teman-teman nih yang punya pohon durian, gunakan botol yang diisi air, tapi jangan terlalu besar juga karena nanti pasti sempal. Jadi botol kecil agar ini rantingnya bisa datar. Sebenarnya ranting yang bagus untuk percabangan itu yang datar, atau ini kan ada yang agak turun ke bawah, atau gimana, Pak? Ya ini termasuk datar, Mas. Bilangnya datar kan ini buah nanti bisa di sini. Ya. Kalau ini dibiarkan kan gini, Mas, berdiri semua, Mas. Ranting, Mas. Gitu. Kalau dibiarkan. Nanti di pruning juga ini kan Mas Irham, yang ranting-ranting mengurangi dahan. Ini 1 tahun 8 bulan? 18 bulan? 12 bulan. 13 bulan dari bibit umur berapa? Atau tinggi dah? Semeter setengah. Meter setengah, tekil, Mas. Semeter Luar setengah. biasa. Kalau kayak gini prediksi berapa tahun lagi nih? 2 tahun, Mas. 2 tahun dari bisa. sekarang? Ya, bisa dibuat belajar ya. Nah, musim depan lah mungkin rencana treatment pupuk buah ini. Oh, musim depan 1 tahun lagi malah. 1 tahun lagi. Habis rontok. Bikin interesan itu. Oh, ada diketok pakai entres, Mas. Ada fungsi lain, ada tujuan lain. Nah, Mas. jadi buat teman-teman nanti jangan berkomentar kenapa cabang yang bawah kenapa nggak di pruning atau apa. Ini ya kan, saya kasih tahu. Ini memang kalau penanaman durian ini kurang disarankan karena terlalu dekat dengan permukaan tanah sehingga menyebabkan kelembapan tinggi. Namun untuk kebun di sini ini direncanakan untuk diambil entresnya. Jadi nanti otomatis beberapa waktu ke depan ini bakal habis juga karena diambil gitu. Jadi biar bermanfaat. Otomatis, Mas. Otomatis. Luar biasa. Iya, Mas. Ini tembaga. Ya. Anu kan Bergelombang. Nanti Dia bergelombang, Mas. super tembaga itu lokal ya? Ya, lokal. Daunnya kayak gini nih bergelombang ini. Tidak rata dia. Ketok like tembaga ya, Mas. Kalau dari warna agak ada semu-semu kuning ini. pH, Mas. Kenapa ini? pH tanah. pH ya? Hujan kan, Mas. Ini cuma cukup dikasih dolomit, pulih lagi nih. Karena memang dasarnya tanah yang di sini untuk unsur hara masih bisa dibilang iya. bagus ya. Coba bisa ditunjukkan biar teman-teman tahu tanaman yang defisiensi kekurangan unsur hara sama tanaman yang kuning karena rendah pH. Stagnan. Oke. Itu, Mas. Itu nih buat teman-teman nih. Jadi kalau misalnya daun kuningnya itu tidak merata seperti ini ada masalah di unsur hara atau defisiensi ya. ya. Tetapi kalau pada daun permukaannya kuning merata biasa itu karena unsur hara. Wih, PR nih. Itu karate plus boron. Kita menemukan bungkus pupuk. Wah, ini baru saja diaplikasikan pupuk karate plus boron. Karate plus boron nih. Emang fungsinya apa sih ini? Kalau karate plus boron ini kalsiumnya untuk daya tahan, Mas. Kalsiumnya untuk daya tahan. Antibody istilahnya. Antibodi tanaman. Iya. Kalau Terus ada unsur boron. Boron itu kan mikro ya. mikro, Ini juga ada N-nya. Ada nitrogennya. nitrogennya Tapi kecil kan 15%. kalsiumnya yang tinggi lebih tinggi, kalsiumnya, ya. 26%.
kalsium. Pak Tony, tanggapannya mengenai lahan durian yang sudah ada di sini seperti apa menurut Mas Tony ini? Ya, yang pertama ini saya baru berkunjung ke sini ya, jadi sangat excited sekali. Perjalanannya pertama untuk menuju ke kebunnya kita harus menempuh adventure ya, kita menempuh kontur tanah, pegunungan, hutan juga ya. Ini sangat excited saya. Kemudian setelah nyampe ke lokasi kita terpuaskan ya Mas ya, terpuaskan dengan melihat penanaman dengan kemiringan, dengan jarak tanam yang luas menurut saya ya. Dan ini masih memungkinkan untuk penanaman yang lebih luas lagi ya mungkin. Benar. Petaninya mungkin pasti akan pingin setelah ini sukses akan menambah lagi. Ya. Program juga untuk penghijauan, kita back to nature, kembali ke alam, ini Luar biasa ya. luar biasa menurut saya itu. Kembali ke tanaman ini kan baru umur belum 2 tahun ya, belum ya, jadi masih fase-fase perawatan dan vegetatif ya fasenya. Dengan musim sekarang kan memasuki musim hujan, mungkin nanti menurut saya penanganan di media tanam mungkin perlu sedikit untuk treatment ya, ada treatment khusus untuk pH-nya ini kan ngedrop ya, jadi untuk menaikkan pH tanah mungkin nanti ada penambahan unsur hara ataupun pembedah tanah seperti dolomit kayak gitu, untuk menaikkan pH tanahnya. Mungkin masukannya saya untuk petani durian ini adalah itu, perbaiki dulu sifat fisik tanah, biologis tanah dan kimianya tanah. 3 unsur ini penting ya, jadi biologis, fisik sama kimia. Sahabat suka durian, tetap berkarya dalam dunia pertanian, khususnya bertani tanaman durian, alpukat. Monggo silakan. Yang penting jangan pernah bermalas-malasan, tetap menjadi milenial yang produktif. Terima kasih, sahabat suka durian. Kok besar kan?